Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Sultan MPDI selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan dan tak lupa teman-teman kelas PAII yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 9 Filsafat Pendidikan akan mempresentasikan materi mengenai filsafat pendidikan tradisional. Pengertian filsafat pendidikan idealisme adalah pendekatan filosofis yang memiliki prinsip yang berada di pusat bahwa ide hanya kebenaran realitas. Dalam pencarian kebenaran, keindahan, dan keadilan yang abadi dan kekal, yang difokuskan adalah penalaran sadar dalam pikiran. Seseorang yang bernama Plato lah orang yang mengemukakan pendapat aliran idealisme yang tertua. Dia mempercayai bahwa ada dua dunia, yakni dunia spiritual yang abadi dan permanen, dan universal. Ada juga dunia pendekatan, dunia penglihatan, sentuhan, bau, rasa, dan suara yang berubah, tidak teratur, dan tidak sempurna. Untuk memahami kebenaran, kita harus mengejar pengetahuan dan mengidentifikasi dengan pikiran mutlak. Adapun juga jenis-jenis idealisme. Yang pertama, idealisme subjektif. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Yang kedua, idealisme objektif. Banyak filosofis ideal dari Plato melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektivisme atau ekstrim atau mentalisme dan juga menolak bahwa pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Yang ketiga, personalisme atau idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seseorang, personalisme realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang suatu jiwa atau seorang pemikir. Untuk yang selanjutnya, filsafat pendidikan realisme. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau benda tersebut kita persepsikan dan ada hubungannya dengan pikiran kita. Realisme menegaskan bahwa sikap common sense yang diterima orang secara luas adalah benar. Dalam artinya bahwa bidang atau objek fisik itu ada, tak bersandar kepada kita, dan bahwa pengalaman kita tidak mengubah watak benda yang kita rasakan. Untuk yang selanjutnya, implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral, serta mencita-citakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi. Aspek epistemologi dari idealisme adalah pengetahuan yang bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Dari penjabaran ini dapat dipahami bahwa pandangan umum filsafat berawal dari hal-hal yang bersifat ideal dan spiritual dan sangat menentukan cara pandang kita memasuki dunia pendidikan. Dalam idealisme ini, tujuan pendidikan adalah menemukan dan mengembangkan kemampuan masing-masing individu dan keunggulan moral dalam rangka untuk lebih melayani penekanan kurikulum. Selanjutnya, pendidikan filsafat skolatisme. Filsafat pendidikan skolatisme adalah filsafat pendidikan yang berorientasi dan meliputi segala tentang sekolah. Jadi bisa dikatakan filsafat pendidikan skolatisme ini memberikan pengetahuan dan bekal bagi manusia tentang bagaimana konsepsi-konsepsi sekolah. Karena seperti yang diketahui, sekolah sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia masa kini dan hampir selalu mempengaruhi bagaimana nasib manusia di masa depan nanti. 3. Filsafat pendidikan tradisional ditinjau dari aksiologi pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang ingin diperoleh oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi, aksiologi di sini adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Kesimpulan, idealisme adalah pendekatan filosofis yang memiliki prinsip yang berbeda di pusat.
bahwa ide hanya kebenaran realitas. Dalam pencarian kebenaran, keindahan dan keadilan yang abadi dan kekal, yang difokuskan adalah penalaran sadar dalam pemikiran. Seorang yang bernama Piato lah orang yang mengemukakan pandangan aliran idealisme yang tertua. Filsafat pendidikan skolatisme memiliki 3 unsur karya, semuanya mengandung makna, yakni filsafat, pendidikan, dan skolatisme. Filsafat sendiri sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos itu artinya cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Secara istilah menurut Yaya Sunarya, arti filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijakan. Ontologi dalam kajian ini lebih menekankan pada aspek hakikat keberadaan. Yang dimaksud keberadaan di sini adalah keberadaan pendidikan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.